Yes, pagi-pagi semangat pagi semua. Semangatnya selalu pagi, selamatnya siang. Selamat hari Minggu, semoga Anda senantiasa sehat selalu. Dan kita berjumpa lagi dengan saya, Nofri Simanjuntak, di program tetap channel ini, yaitu forecast analisa mingguan di beberapa pair yang juga sudah include signal yang ada entry, exit, baik SLTP, kemudian juga mappingnya dengan lengkap. Jangan lupa di beberapa negara lain memang COVID sudah dinyatakan sebagai endemi, tetapi di Indonesia belum. Dan kita tidak perlu latah, artinya selalu tetap menjaga protokol kesehatan, hindari pertemuan-pertemuan dengan orang jika tidak penting, selalu gunakan masker, dan lakukan vaksinasi minimal kedua atau bahkan ketiga, dan booster tentunya. Seperti biasa, kita akan mulai dari pair Euro USD dan dimulai dari analisa fundamental, khususnya mengenai data-data ekonomi yang dirilis minggu lalu dan minggu mendatang. Kalau kita bicara Euro USD, berarti berkaitan dengan negara Amerika dan tentunya Eropa. Kalau untuk Amerika, minggu lalu sebetulnya tidak terlalu ada data ekonomi yang menggerakkan market dengan kencang. Dari sisi Eropa sendiri, Jerman itu manufacturing PMI-nya mengalami yang disebut dengan kontraksi atau penurunan, walaupun tetap masih berada di atas batas aman, yaitu 50. Kemudian juga dalam kaitannya dengan New Zealand menaikkan suku bunga, dan kalau kita lihat New Zealand ini sudah beberapa kali menaikkan suku bunga. Nanti mungkin secara khusus saya akan memberikan analisa fundamental berkaitan dengan hubungan suku bunga serta inflasi di dunia saat ini. Kemudian juga preliminary GDP atau pertumbuhan ekonomi Amerika sejauh ini on the track sesuai dengan prediksi ini 7% per tahun untuk kuartalan. Kuartalan itu sekitar 3 bulanan ya. Dan kalau kita lihat data-data yang dirilis minggu depan, yang harus diperhatikan adalah case rate Australia, kemudian juga Kanada. Kalau tidak salah, kita lihat Kanada itu mestinya juga akan ada pengumuman suku bunga ini di hari Rabu jam 10 malam, sedangkan Australia jam 10.30 pagi. Berkaitan dengan Euro USD secara langsung, tidak lupa seperti biasa di Jumat minggu pertama akan ada pengumuman 3 data yang bobotnya sebetulnya sama penting, yaitu upah buruh per jam, kemudian juga NFP atau ketersediaan lowongan kerja, dan juga tingkat pengangguran atau unemployment rate atau jobless rate. Kalau Anda misalkan tidak bisa membuka forexfactory.com akibat mungkin diblokir, Anda bisa membuka tradingeconomics.com. Anda bisa memilih kalender, ini malah lebih lengkap daripada Forex Factory, karena di sini juga ada negara-negara lain termasuk negara kita Indonesia, dan ini Anda bisa pelajari. Di sini Anda rubah +7 kalau memang ingin sama dengan WIB dan lain sebagainya. Jadi cara bacanya mirip-mirip, yang jelas sumber dari tradingeconomics.com ini lebih variatif, lebih banyak. Dengan demikian kesimpulannya dalam kaitannya dengan data ekonomi, khususnya yang dirilis untuk minggu depan, yang perlu dipantau adalah data ketenagakerjaan Amerika. Oke, sekarang kita lanjut mengenai sentimental. Sekali lagi, kalau kita bicara fundamental, Euro dan USD masih unggul ekonomi USD. Dasarnya apa? Secara simple, kita melihat sudah ada rencana kenaikan suku bunga di tanggal 16 Maret mendatang oleh The Fed, sementara sepengetahuan saya, kalaupun suku bunga Eropa naik itu nanti di Oktober 2022. Itu salah satu contoh saja yang paling sederhana di dalam mempertimbangkan, mengkalkulasi
analisa fundamental dari dua mata uang yang berbeda. Kemudian juga kalau kita bicara data COT, Commitment of Trade, yang dirilis oleh CFTC.gov sebagai Bapepti-nya Amerika, kalau kita perhatikan kepemilikan institusi besar Big Boy atau Big Dog itu untuk USD masih dominan posisi long atau buy, walaupun mengalami penurunan hanya sedikit saja, 1% tidak signifikan. Jadi perbandingannya 85% long, 15 short. Dan kalau kita lihat euro sendiri, mulai ada kenaikan data long menjadi 58%, naik 2% dibandingkan dengan minggu lalu. Ingat ya, bahwa ini kepemilikan long short ini untuk mata uang, jadi tunggal. Bukan berarti dia pair atau pasangan. Artinya begini loh, jadi di sini besar kemungkinan euro menguat karena posisi long institusi besar itu naik, tetapi menguatnya euro ini bukan terhadap USD, bisa terhadap yen, bisa terhadap Swiss franc, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, bijak dan smartlah dalam menggunakan data COT ini, Commitment of Trade, sebagai bagian dari analisa sentimental. Jadi kesimpulan untuk sentimental, setelah fundamental kita anggap Amerika lebih unggul, di sentimental pun Amerika lebih unggul dalam kaitan dengan perekonomiannya dan hubungannya nanti soal kekuatan masing-masing mata uang yang akhirnya menjadi pair atau pasangan. Sehingga prediksinya Euro USD fundamental dan sentimental masih bearish. Kita sekarang tajam masuk ke analisa teknikalnya, kita masuk TradingView sebagai salah satu software terbaik di trading apapun, jadi bisa forex, gold, cryptocurrency, termasuk juga saham. Kita mulai dari DXY atau dollar index di time frame weekly karena baru closing. Kalau kita perhatikan bahwa di sini ada sebuah resisten yang tetap masih menjadi ganjalan untuk naiknya dolar indeks. Memang shadow-nya dia naik membentuk higher high yang lebih tinggi dari ini, tetapi closing-nya dia tidak naik dan ini cenderung menjadi bearish pin bar walaupun tidak terlalu kuat bearish pin bar-nya. Tetapi kalau kita artikan di sini market buyer itu mengangkat harga tetapi tidak kuat, di mana ditutup walaupun hijau tetapi di bawah 5% dari panjang candle ini termasuk shadow-nya. Nah, untuk prediksi saya di luar nanti NFP ya, karena NFP ini bisa merubah segala bentuk analisa teknikal, dolar sendiri masih tetap menguat secara teknikal. Sekarang kita masuk saja tajam ke Euro USD. Weekly Euro USD ini juga trennya masih turun dan tertahan di area ini, sehingga ini seperti berpotensi membentuk pattern double bottom ya. Kira-kira seperti itu. Dan kalau kita bicara weekly, konfirmasi double bottom-nya ini sendiri menurut saya jika dia breakout trendline ini sebagai neckline. Kita langsung saja tajam supaya lebih cepat ke H4. Dan di Euro USD ini saya mencoba untuk memberikan signal yang baru. Di minggu lalu, signal Euro USD dalam hal ini sell limit kita tidak kejemput karena saya berencana sell di 1.1415, tetapi memang arahnya turun, cuma tidak kejemput order sell limit kita. Ini sudah benar arahnya, dia naik seperti yang saya sampaikan ini, cuma naiknya tidak sampai sini, dia hanya di sini, dan ini sebetulnya kalau Anda teliti ini double top, dan akhirnya dia turun. Nah, bagaimana prediksi untuk minggu depan? Jangan lupa, saya tetap mengambil rata-rata dari pergerakan Euro USD sendiri adalah mingguannya sekitar 150% ya. 150 pip. Minggu lalu dia bergerak 286 pip alias 188%. Dan biasanya saya beri tanda sekitar 150%-nya seperti ini nih. Ini 150%. Sedangkan Euro USD minggu lalu bergerak lebih dari 200 pip. Jadi dari sini ke sini Anda bisa hitung menggunakan tools ini. Nah, ini Anda lihat dari tertinggi ke terendah itu Euro USD bergerak sekitar sampai 287 pip ya. Nah, ini jadi minggu lalu nih. Nah, ini
sekitar 280 sampai 287 pip dari mulai tertinggi ke terendah atau terendah ke tertinggi sama saja. Artinya sekali lagi rata-ratanya ini 150 pip, tetapi minggu lalu dia bergerak kencang sampai 280 pip. Bagaimana rencana kita untuk minggu ini? Saya berencana untuk melakukan aksi sell di sekitar sini nih. Dan ingat, tanpa NFP saja, Euro USD bisa bergerak sampai 200 pip lebih. Ada kemungkinan juga di NFP nanti atau minggu NFP ini dia bergerak sekitar 200 pip juga. Tetapi sementara tetap saya menggunakan data rata-ratanya saja. Sebentar, saya pindahkan dulu ini. Kemudian ini juga saya pindahkan. Oke. Saya berencana untuk melakukan sell di sini. Kenapa? Karena di sini ada sebuah area resisten, di mana di sini merupakan support. Ini support, akhirnya di sini di breakout. Kemudian dia naik, bawa sebuah support yang di breakout menjadi resisten baru. Jadi ini area SBR, support become resistant. Ditambah lagi di sini ada EMA 50. Dan kemudian juga kalau kita mau lengkapi lagi, bisa saja sih ini kita tarik Fibonacci retracement di wave terakhir, yaitu dari sini ke sini ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, jadi area ini sekitar 78,6%. Oke. Nah, ini kira-kira sampai ke sini, sehingga target profit kita itu sampai sini. Nah, ini sampai sini. Kira-kira seperti ini. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja saya berikan harga biar lengkap. Nah, ini. Kita akan melakukan aksi sell di sini. 1.1300 anggap ya. Persisnya. Jadi ini sell limit. Jangan lupa ini beberapa catatannya untuk Anda perhatikan supaya Anda tidak gagal paham, dan disclaimer on di awal berlaku signal hanya sampai dengan Jumat pagi atau Jumat siang sebelum NFP. Kemudian signal bisa saja sell limitnya diturunkan atau sell limitnya dinaikkan, dan itu akan disampaikan di channel khusus. Channel khususnya itu di mana itu nanti kalau memang Anda menjadi member, nanti akan diupdate di grup Telegram ini. Channel khusus, dan kalau Anda ingin menjadi member, silahkan Anda japri saya WA 0811992989. Signal gratis premium ini benar-benar tidak ada biayanya, tetapi syarat dan ketentuan berlaku. Jadi sekali lagi saya ulang, signal ini bisa saja diedit di grup atau channel khusus Telegram. Nah, kemudian kita TP-nya kita letakkan di sini sekitar 1.1160 ya. Biasanya saya buka dua posisi. Posisi pertama itu RR-nya 1:1. Entry-nya 1.1300, SL-nya 1350. Berarti TP-nya posisi pertama itu RR 1:1 berarti 1250. Sementara posisi 2 RR-nya 1:2 yaitu ini, dan ini bukan 1:2 lagi, sorry, 1:4. Jadi nanti kalau misalkan kejemput berarti open order, dan misalkan dia turun posisi pertama kena TP 50 pip, maka posisi kedua SL-nya dimajukan 1 pip atau SL plus 1, sehingga kalaupun kena stop loss tidak akan rugi. Kita sudah mengantongi profit dari posisi pertama, tetapi kita masih bisa tetap membuka kemungkinan untuk mendapatkan profit yang besar sesuai dengan konsep let's profit run. Oke, semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Kemudian juga nantikan video berikutnya mengenai gold. Tetap dukung channel ini, BPJS, bayar pakai jempol saja. Like, komen, share, dan juga selalu Anda melakukan trading yang aman, nyaman, menguntungkan. Salam trading tenang-senang, Nofri Simanjuntak.